Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pemberitaan yang menarik perhatian publik dan meramaikan jagat pemberitaan tanah air. Diberitakan seorang menteri kesehatan di Serang bernama Suhendi melakukan pembunuhan kepada korbannya, yakni kades bernama Salamun Nasir yang merupakan kades dari Curugoong, Kecamatan Padarincang, Kota Serang. Dan pembunuhan ini kabarnya diduga atau dilatar belakangi oleh kecemburuan. Berbeda dengan kasus pembunuhan yang lain yang pada umumnya dilakukan dengan tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata berbagai jenis, Menteri Suhendi melakukan pembunuhan dengan cara menyuntikkan jarum suntik yang sudah diisi oleh obat di punggung korban kades Salamun Nasir. Kejadian berlangsung pada hari Minggu 12 Maret 2023. Saat itu sekitar pukul 13, Menteri Suhendi mendatangi korban kades Salamun Nasir di rumahnya. Sempat terjadi percekcokan, pada akhirnya di ujung percekcokan Menteri Suhendi menyuntikkan jarum suntik yang berisikan cairan, diduga isinya adalah sidiadril diphenhydramine. Ya, itu adalah obat yang ada di jarum suntik dan ditemukan sebagai barang bukti di TKP. Di awal sudah saya sampaikan bahwa pembunuhan ini terjadi atau dilatar belakangi karena kecemburuan dari Menteri Suhendi terhadap korban. Menurut penuturan dari kuasa hukum Menteri Suhendi bahwa korban merasa cemburu terhadap kades Salamun Nasir karena diduga korban telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya yang juga merupakan bidan desa. Diduga perselingkuhan itu terjadi sudah sekitar 8 bulan. Bahkan menurut pengakuan dari kuasa hukumnya, sang istri sempat diberikan ponsel oleh kades Salamun Nasir dan ponsel itulah digunakan untuk komunikasi di antara keduanya. Dan di ponsel itu pula ditemukan barang bukti kedekatan mereka, yakni berupa foto-foto kebersamaan baik ketika sedang jalan-jalan, makan, ataupun kegiatan lainnya. Dan akibat itulah sang pelaku Menteri Suhendi terbakar api cemburu sehingga mendatangi rumah korban. Terjadi percekcokan dan berujung pada pembunuhan yang dilakukannya dengan menyuntikkan jarum suntik yang sudah disiapkan dan diisi oleh cairan obat yang saya sebutkan tadi. Dikutip dari liputan6.com, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM menyatakan bahwa obat yang digunakan untuk menyuntikkan atau membunuh kades Salamun Nasir itu adalah obat biasa yang sering banyak digunakan. Dan menurut penjelasannya bahwa obat ini merupakan obat alergi. Jika digunakan sesuai dengan indikasi dan dosis, menurut Guru Besar Fakultas Farmasi UGM tersebut, obat ini terbilang aman. Namun diduga yang terjadi dengan kades Salamun Nasir bisa jadi dosisnya memang berlebihan atau respon dari korban sendiri yang memang berlebihan. Dan lokasi penyuntikan yang disuntikan di bagian punggung bisa saja menurut Guru Besar Fakultas Farmasi tersebut juga bahwa obat tersebut langsung mengenai cairan spinal yang ada di tulang belakang, dan ini jelas berakibat fatal. Dan yang ingin saya soroti dari kasus ini adalah faktor kecemburuan dari seseorang yang ternyata bisa memicu pembunuhan. Atau paling ringannya biasanya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang terbakar api cemburu kepada pihak lain yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan pasangannya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Menteri Suhendi, fatalnya adalah dengan melakukan pembunuhan. Jelas faktor cemburu ini tidak bisa diabaikan. Ketika rasa cemburu sudah menguasai otak, kemudian pikiran juga sudah dirasuki oleh pengaruh setan,
Akal sehat memang tidak bisa bekerja dengan baik. Sekalipun tidak ada niatan membunuh, bisa saja dengan cara spontan seseorang bisa melakukan tindakan pembunuhan yang dipicu oleh kecemburuan tersebut. Ini semua berawal dari rasa cinta. Jelas bukan? Karena rasa cinta itu pula bisa mendatangkan kecemburuan. Namun, jika cinta itu dijaga oleh keduanya sebagai komitmen yang berarti, komitmen besar yang memang harus dipertahankan, jelas semuanya pasti berujung kebahagiaan. Namun, jika salah satunya mengkhianati komitmen tadi, maka yang terjadi adalah malapetaka. Kecemburuan itu menjadi pemicunya karena salah satu di antaranya sudah mengkhianati komitmen dan berselingkuh dengan orang lain. Kasus perselingkuhan, kasus cemburu yang berujung pada penganiayaan dan fatalnya pembunuhan jelas sudah seringkali banyak terjadi. Dan pemberitaan itu hampir tiap hari, tiap pekan selalu saja menghiasi media Indonesia. Ini tidak bisa diabaikan. Namun, lagi-lagi, tidak ada pembelajaran untuk kita semuanya. Jelas ada banyak pasangan yang selalu saja mengkhianati komitmen, mencoba bermain api dengan lain pasangannya sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga mereka dan berujung pada penganiayaan atau pembunuhan ketika pasangannya tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak bisa berpikir jernih. Kembali kepada kasus Mantri Suhendi yang sudah terjadi pada hari Minggu lalu. Meskipun diawali dengan percekcokan, kemudian secara spontan menyuntikan obat yang sudah disiapkan, saat ini polisi memang belum menuntut yang bersangkutan dengan pasal pembunuhan berencana karena menunggu hasil dari otopsi. Tapi jika kita melihat sepintas saja, pelaku sudah menyiapkan jarum suntik, kemudian mengisinya dengan cairan obat, sepertinya hal itu memang sudah direncanakan. Walaupun alibi ataupun pembelaannya dilakukan secara spontan, tapi jelas ketika sudah dibawa, sudah dipersiapkan jarum suntik dan diisi dengan obat tersebut, bisa jadi pembunuhan berencana pada ujungnya yang akan menjerat pelaku. Dan jelas hukuman maksimal 20 tahun siap menanti. Sekali lagi, ini semuanya berawal dari kecemburuan. Dari kasus ini, marilah kita belajar untuk saling menghargai komitmen yang sudah dibangun oleh pasangan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena salah satu di antaranya mencoba bermain api, mengkhianati komitmen yang ada. Salah-salah jika pasangannya tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa menerima kenyataan karena terlalu cintanya, takut kehilangan pasangannya, pada akhirnya dia melakukan tindakan di luar batas yang berujung penganiayaan, pembunuhan atau yang sejenisnya. Dan pada akhirnya penjara sudah menanti yang bersangkutan. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.